Hai Brev, lagi apa? Kok kayaknya kamu serius banget itu? Hai Chris, ada info terbaru loh dari gereja kita di bulan Maret ini. Oh ya? Aku mau tahu dong info apa? Ini bulan Maret kan bulan PMPI di seluruh GII. PMPI? Apa ya PMPI? Sepertinya aku pernah denger deh. Pasti pernah dengar. PMPI kepanjangannya Pekan Misi Pekabaran Injil. Jadi sepanjang bulan Maret ini kita diingatkan dan diajak untuk memberitakan Injil sesuai perintah Tuhan. Wah Brev, kalau memberitakan Injil tuh aku paling gak bisa. Gak bisa harus ngomong apa. Terus takut salah ngomong lagi. Takut gak diterima. Pokoknya susah banget. Nah itu dia, makanya kita perlu belajar dari firman Tuhan tentang cara hidup jemaat yang pertama. Mereka memberitakan Injil bukan hanya dengan kata-kata indah loh. Oh iya? Kalau memberitakan Injil bukan dengan kata-kata indah, terus pakai apa dong? Nah penasaran kan? Pengen tahu kan? Iya nih, penasaran banget. Nah ayo kita coba sama-sama lihat cara hidup jemaat pertama di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Setelah Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Lalu mereka berkumpul dan menjadi jemaat Tuhan Yesus yang pertama. Jemaat mula-mula atau jemaat yang pertama rajin dan setia belajar firman Tuhan, bukan hanya 1 minggu atau 1 bulan, tetapi terus belajar firman Tuhan. Mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Juga mereka sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran rasul-rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu mereka bisa mengerti firman Tuhan. Jemaat pertama sangat menghormati firman Tuhan. Tidak hanya itu, setiap hari mereka bertemu dan berkumpul di bait Allah. Mereka rajin berdoa dan senang memuji Tuhan. Terkadang ada pertengkaran atau perselisihan, tetapi karena kasih Tuhan ada di hati mereka, maka mereka selalu siap untuk mengampuni orang lain. Mereka hidup saling mengasihi dan selalu bersama. Mereka juga selalu mengingat Tuhan Yesus yang memecahkan roti bersama murid-muridnya sebelum mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah berkorban karena kasih-Nya kepada manusia berdosa. Peringatan ini mereka lakukan dengan memecahkan roti, lalu makan bersama dengan gembira, sambil memuji Allah di rumah mereka secara bergiliran. Jemaat yang pertama juga saling mengasihi. Mereka selalu peduli kepada sesamanya yang kekurangan. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan harta milik mereka untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada yang memberikan uang, ada yang menjual perhiasannya, ada juga yang menjual atau menukar perlengkapan rumahnya, bahkan ada yang menjual tanahnya dan memberikan uangnya untuk pekerjaan Tuhan dan orang yang membutuhkan. Wow, luar biasa hidup mereka bukan? Mereka hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Orang lain yang melihat mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka disukai oleh semua orang. Jemaat pertama memberitakan Injil lewat sikap hidup mereka yang mengasihi Tuhan dan sesama. Oh, sekarang aku ngerti. Ternyata jemaat mula-mula memberitakan Injil lewat sikap hidup mereka. Benar, sikap hidup yang mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi bukan hanya dengan kata-kata yang indah ya. Benar Chris, banyak orang yang melihat cara hidup mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Keren banget ya apa yang mereka lakukan. Betul-betul setuju, keren banget. Oh ya Chris, masih ada kelanjutannya nih cerita ini. Ini tentang seseorang yang bernama Barnabas. Oh, aku tahu. Ada di sini. Barnabas adalah salah seorang dari anggota jemaat yang pertama. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 36 diceritakan Barnabas menjual ladangnya dan membawa uangnya untuk dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Suatu kali terdengar kabar banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus di kota Antiokhia. Maka jemaat di Yerusalem mengutus Barnabas pergi ke Antiokhia dan melayani jemaat di sana. Setelah sampai di Antiokhia, Barnabas sangat bersukacita melihat mereka. Barnabas memberikan nasihat supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan.
Barnabas adalah seorang yang baik, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada dalam hidupnya. Lewat pelayanan Barnabas, sejumlah orang mau percaya kepada Tuhan. Lalu Barnabas teringat akan Saulus yang baru bertobat. Barnabas berpikir untuk mengajak Saulus melayani bersamanya di Antiokhia. Barnabas segera pergi mencari Saulus di Tarsus. Setelah bertemu, Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia. Mereka mengajar firman Tuhan kepada orang percaya di Antiokhia dan tinggal di sana 1 tahun lamanya. Melalui pelayanan Barnabas dan Saulus, semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka semakin mengerti firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Mereka juga selalu berbuat baik kepada sesama. Di Antiokhia murid-murid Yesus atau orang yang percaya kepada Yesus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi, untuk pertama kalinya orang percaya di Antiokhia disebut Kristen atau Christian. Wah, kayaknya itu nama aku ya. Benar, betul. Berarti nama kamu itu artinya orang yang percaya Tuhan Yesus dan mempunyai sikap hidup yang baik. Betul, Brev. Aku juga mau belajar menjadi seorang Kristen yang baik, yang mengasihi Tuhan dan sesama, seperti cara hidup jemaat yang pertama itu. Aku juga mau, Chris. Walaupun gak mudah, tapi Roh Kudus pasti menolong kita kalau kita mau berusaha melakukan perintah Tuhan. Iya, ayo kita review lagi sikap hidup apa yang ditunjukkan oleh orang Kristen yang pertama. Rajin baca firman Tuhan dan mau diajar. Selalu bersatu dalam doa dan saling mengasihi. Selalu ingat kasih Tuhan Yesus yang mati di salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Mau memberi untuk pekerjaan Tuhan dan sesama yang membutuhkan. So, we are Christian.